Kenapa badan saya gerak sendiri misal? Karena dia sedang mentransfer. Ini saya nggak sadar loh, ini bukan saya menggerakkan ini misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini adalah malam yang sangat spesial yang saya tunjukkan. Ini hanya satu-satunya di channel Mata Putih, dan ini juga tentunya akan diliput di siaran TV swasta, teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya itu sudah membantu siaran TV swasta untuk meliput tempat ini, karena siaran TV swasta tersebut tidak berani untuk kesini tanpa bantuan saya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah menyelesaikan tugas bersama para kru dari tersebut, meskipun hanya 5 menit saja tadi. Dan saya menyuruh mereka untuk beristirahat kembali karena mereka itu gemetar nggak karuan untuk melihat kejadian yang memang baru satu-satunya terjadi di Jagat Raya ini. Ya teman-teman, jadi kisah cerita awalnya itu seperti ini. Jadi awal mulanya lebih baik saya nggak usah banyak ngomong ya, mending kita langsung tanya saja ke orangnya langsung. Yang terjadi intinya kayak gini teman-teman. Ini di belakang saya itu ada jalan menuju ke pemakaman. Ya, jalan itu adalah jalan yang memang agak sedikit susah sedikit. Namun ketika keranda sedang dipikul ataupun digotong gitu ya teman-teman ya, itu kepala dari jenazah tersebut jatuh dan terlepas di sini hingga tercancap di tanah ini. Nah, kronologi kepalanya bisa terlepas, nanti kita tanyakan langsung saja kepada orang yang tersebut. Dan sekarang orangnya hidup. Ketika kita tarik kepalanya, dia merasakan kesakitan. Bahkan kalau kita menginjak tanahnya itu disentak kayak gini, maka dia akan juga merasakan kesakitan. Jadi kayak tanah di sini adalah tubuh dia. Dia sempat frustasi, gimana caranya saya mati saja gitu teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia hidup seperti ini, dia pasrah dan putus asa. Masa hidup bergantung dengan tanah dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menoleh kanan kiri saja. Seperti itu. Dan kita langsung tanya-tanya kepada dia aja langsung. Dia ada di bawah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Angga. Angga. Iya. Enggak bisa ceritakan bagaimana kejadian sebenarnya? Kejadian saya. Iya. Ya. Dulu saya kerja di proyek. Iya, terus? Dan terus kan saya lagi jalan-jalan Heeh. di lingkungan proyek. Tiba-tiba ada alat berat yang menjatuhi. Oh, kamu tertimpa alat berat tersebut Iya, betul. dan tubuh kamu hancur. Iya. Cuman bagian kepala yang utuh. Iya. Kepala saya doang yang enggak hampir. Ya. Jadi ceritanya memang gitu teman-teman. Jadi kepalanya itu hancur. Ya, ketika hancur, bukan kepalanya hancur, badannya hancur ya, lebur ya. Kayak inilah, kayak daging giling gitu. Karena tertimpa kegencet, kepalanya utuh. Dan ketika mau dimakamkan, memang dipisah ya teman-teman. Soalnya badannya itu lebur ya, jadi kayak di badai kantong gitu teman-teman. Kepalanya itu dia di ujung biasa, seperti itu. Dan ya, terlepas dari keranda, dia terguling dan tercancap di sini gitu teman-teman. Dan ini saya menaruh lilin di sini karena dia berkata saya kedinginan, saya kedinginan, tolong saya gitu. Begitu teman-teman, saya kedinginan. Bahkan ini yang terjadi teman-teman. Ya, kita di sini diam, tenang. Tapi ketika saya pukul, Aduh, sakit. Aduh. dia kesakitan. Itu yang terjadi. Saya pukul lagi sebelah sini, Aduh, sakit jangan. dia kesakitan. Jadi tanah ini adalah tubuh dia untuk saat ini. Yang dianehkan dia itu bisa hidup.
gitu. Boleh ceritakan nggak kronologi kamu, bagaimana kamu bisa terjatuh di tempat ini, apa yang terjadi di dalam keranda tersebut? Ya, waktu saya di dalam keranda, tiba-tiba tubuh saya memberontak tanpa saya sadar. Oh, jadi kamu memberontak sendiri tanpa kamu sadari? Iya, saya juga nggak tahu itu kenapa tiba-tiba tubuh saya bisa memberontak sekencang itu. Oh, ya Allah ya Robbi, astagfirullah, kasihan sekali ya. Dan tercancap di sini. Iya, Jadi kamu memberontak hingga kain yang mengikat kamu, kain kafan yang mengikat kamu, ikut terlepas juga. iya, terlepas semua. Dan keranda itu terbanting dan terjatuh. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasihan ya. Sabar ya Mas ya. Iya, Mas Angga. iya. Apa itu? Allah. Apa itu Mas Evi? Seperti ada yang melempar. Oh, iya. Kayak ada yang mengganggu kita ya Mas Evi ya. Oke. Mas Angga, kah pernah mengikuti aliran atau ilmu sesuatu? Saya tidak pernah mengikuti aliran seperti itu. Tidak pernah. Enggak bisa hidup dari kematian. Iya, saya juga nggak tahu itu kenapa. Enggak tahu ya. Iya, Astagfirullahaladzim. Sama sekali nggak tahu. Kalau kejadian ini baru pertama kali kita saksikan nyata ya teman-teman ya. Sekarang ini. Ya. Sekarang ini baru pertama kali kita saksikan. Namun untuk kisah seperti ini saya pernah dengar, pernah terjadi ya di era Majapahit. Yaitu saya dengar dari guru saya langsung ya. Itu namanya dulu, kalau saya ingat-ingat itu namanya Ki Blentot, teman-teman. Nama yang jawen sekali dan aneh. Jadi Mas Angga ini mungkin memiliki kemampuan seperti Ki Blentot yang dia tidak sadari, atau mungkin juga dia keturunan dari Ki Blentot. Wow. Jadi malam ini sangat dingin sekali ya teman-teman ya. Apinya itu cepat padam. Kalau nggak dinyalakan api, Mas Angga ini merasa kedinginan. Untuk sekarang yang Mas Angga rasakan itu seperti saya tidak merasakan apa-apa. tidak merasakan apa-apa. Iya, Cuman kalau ada hentak, iya, merasakan lapar tidak? tidak, tidak, Luar biasa. Lapar dan haus tidak. tidak sama sekali. Tapi kalau Bismillah. Aduh, sakit. Oke, oke. Jadi lehernya itu kayak menyatu dengan tanah, teman-teman. Jangan-jangan kamu keturunan kuyang bukan? Bukan, Bukan. bukan. Oke. Jadi khusus ya, teman-teman ya. Ini sudah persetujuan dari Mas Angga sendiri. Kalau Mas Angga ini tidak akan kita sensor wajahnya. Namun kenapa saya berdiri di belakang dia? Ya, karena saya ingin tahu
cara untuk menyelamatkan dia itu bagaimana, saya ingin tahu. Maaf ya Mas Angga ya. Iya, nggak apa-apa. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka lamina. Aduh, dingin. Dingin? Dingin banget. Kamu merasa dingin sekali? Iya, kenapa ya? Tiba-tiba dingin sekali nih. Seperti ini hangat? Kurang? Iya, masih dingin. Oke. Nah, Seperti ini hangat? ini lumayan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya dapat gambaran teman-teman. Ternyata setelah saya cari tahu, Mas Angga ini memang ada garis keturunan dari Ki Blenrot tersebut teman-teman. Jadi Ki Blenrot itu ketika dia pernah dicincang-cincang tubuhnya dan dilempar kanan kiri, dia tetap hidup ketika menyentuh tanah teman-teman. Jadi kayak ajian mungkin pancasona ya, seperti itu. Dia bisa tetap hidup ketika tubuhnya itu menyentuh tanah. Dan meninggalnya Ki Blenrot tersebut ya, dia digantung teman-teman. Jadi digantung, dibiarkan badannya membusuk. Ketika sudah membusuk, tinggal telulang belulang baru diturunkan. Ya, itu pun cara itu dilakukan dan diinginkan oleh Ki Blenrot sendiri, karena Ki Blenrot itu usianya itu sudah sangat tua, dia tidak bisa mati. Akhirnya dia ingin mati seperti orang pada umumnya, maka dia berkata kepada saudara-saudaranya, tolong gantung saya, biarkan saya mati, gitu teman-teman. Jadi meskipun dia sakit parah apapun, ketika menyentuh tanah tidak akan pernah mati. Itu yang terjadi. Jadi biarkan dirinya digantung dan kondisi busuk sudah tulang belulang baru dimakamkan. Ya, terjadilah kepada Angga ini. Jadi dia adalah cucu dari Ki Blenrot. Tapi entah, kita nggak tahu turun ke berapa. Ya. Jadi kenapa dia itu menempel di tanah dan saya pukul lagi gini? Aduh. Ya, ini adalah pembentukan badan dia. Jadi dia sedang menyerap tanah-tanah ini, nanti tanah ini akan membentuk badan dia. Seperti itu teman-teman. Kita bisa menunggu ini ya selama kurang lebih 1 bulan teman-teman.
Cuman karena 1 bulan itu sangat lama, jadi akan saya persingkat waktu 1 bulan itu terjadi. Ini saya aneh sekali loh teman-teman ya. Ya, sebelah sana mati semua, sebelah sana mati. Ini selalu, maksudnya sebelah sana nyala terus, yang ini selalu mati loh. Yang terjadi ketika angin, harusnya itu juga mati. Tapi hanya yang ini terus. Ya. Oh, maaf. Oke, jadi kenapa ini mati? Jadi di sini ada jalur saraf dia. Jadi saya taruh sini. Yang penting bisa menghangatkan dirimu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu-ilmu Kiblentot, saya panggil kamu. Teman-teman nanti kalian bisa melihat ada beberapa cahaya warna-warni ya. Kadang merah, kuning, putih, hitam. Itu akan masuk ke kepala dia. Lihat saja nanti ini. Saya bantu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ah, 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 Bisa dilihat Mas Evi tadi? Saya melihatnya besar. Ya, di kamera juga pasti bisa melihat cahaya yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi itu adalah cahaya dari ilmu-ilmu Kiblentot telah kembali kepada generasi penerusnya. Ya, jadi Mas Angga ini tidak akan pernah bisa mati kalau dia itu digantung ataupun di air laut ya. Jadi Mas Angga ini harus hati-hati ketika ada banjir ataupun berada di tengah lautan. Itu ilmunya nggak akan pernah bisa tercapai ya. Jadi hanya bisa tercapai ketika di tanah. Itu yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi, ada kain? Ada besar. Bisa lempar ke sini? Besar. Mana? Oke. Aduh, Mas Evi jahil banget ini. Mas Angga, Iya, bersediakah engkau saya bantu? iya, saya siap. Tapi saya meminta ketika kamu hidup normal kembali, kamu jangan semena-mena ya. Iya, Kamu sudah tahu ilmu kamu, maka saya minta kamu jangan semena-mena ya. baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum.
Lahum ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Allahu akbar. Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Mas Evi, bisa ke sini? Kamera tinggal sini apa? Ya apa-apa. Mas Evi ke sini. Mas Evi nanti duduk seperti ini ya. Bismillah. Jadi saya akan meminjamkan tubuh Mas Evi untuk kamu gunakan ya sesuka kamu, hanya sesaat ya. Ya, kamu ngerti? Baik. Ya. Ya. Seperti tadi Mas Evi. Di belakangnya persis. Ya. Maju lagi. Pegang kepalanya. Siap Mas Evi? Ya, bisa. Masa enggak? Iya. Sekarang? Iya. Bisa. Kenapa badan saya gerak sendiri bisa? Karena dia sedang mentransfer. Ini saya nggak sadar loh, ini bukan saya menggerakkan ini misal. Oh, bisa seperti ini. Kenapa Mas Evi? Aduh. Ini saya nggak salah, ini tangan saya gerak sendiri misal. Aduh. Saya udah menggerakkan ini misal. Ini bukan saya, ini bukan kendali saya misal. Jangan dilawan, jadi nanti slow. Jangan dilawan, slow aja. Jangan dilawan ya. Jadi mohon maaf ya Mas Angga. Saya tutup lagi ya. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu astagfirullah. Kenapa misal? Kenapa? Kok menyengat ya?